itu tidak lepas dari kebijakan POJK nomor 12 ya, tahun 2020 tentang konsolidasi bank umum. Ada 3 skema di sini, yaitu yang pertama adalah bagaimana pola KUB dengan skema pengambil alihan, yang kedua bagaimana menjalankan usaha milik Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah menjadi pengendali dari bank yang ikut dalam program KUB. Nah, pengendalian ini tentu meliputi aspek di bidang likuiditas, permodalan, dan operasional. Seperti kita ketahui bahwa BPD sekarang ini memang perlu untuk mengakselerasi bisnisnya. Secara umum seluruh BPD memiliki persoalan bagaimana memenuhi aspek permodalan. Dari 27 BPD ada 15 BPD yang permodalannya masih di bawah 3 triliun. Sehingga kebijakan OJK ini sangat membantu untuk bisa masing-masing BPD yang masih memiliki kekurangan modal bisa melakukan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi dengan pola KUB. Nah, sinergi dan kolaborasi dengan siapa? Tentu BPD lebih mengetahui tentang BPD itu sendiri. Alangkah baiknya maka pola KUB ini adalah antar BPD. Dan BPD di sini tentu akan dipilih BPD yang memiliki struktur permodalan yang cukup kuat, yang tergambar dari rasio KAR yang dimiliki, sehingga bisa menjadi anchor bagi BPD lain. Adapun manfaatnya adalah tentu ini akan bisa menumbuhkan bisnis masing-masing, baik secara organik maupun anorganik, secara konsolidasi, sehingga dengan pertumbuhan permodalan ini bisa lebih banyak menangkap peluang bisnis di wilayah kerja dari BPD masing-masing. Demikian Mbak Sabrina. Baik, baik Pak Busrul. Jadi dari Bank Jatim sendiri melihat ada begitu banyak manfaat ya Pak ya dalam hal gencarnya konsolidasi antara BPD ini. Selanjutnya Pak, bagaimana rencana dari Bank Jatim sendiri untuk merangkul BPD lainnya untuk menjadi bagian dari KUB Perseroan? Iya, kami sudah melakukan komunikasi sejak September tahun lalu dan juga penjajakan dengan beberapa BPD. Dan alhamdulillah insya Allah dalam RUPS tahunan di tahun ini kami sudah bersepakat untuk yang pertama kali adalah melakukan skema KUB dengan Bank NTB Syariah. Dan ini tentu dituangkan dalam bentuk MOU, PKS, dan ini tentu memerlukan persetujuan dari regulator, dalam hal ini adalah OJK. Nah, tentu ada beberapa BPD yang lain. Kami memiliki kriteria, kami memiliki perhitungan, dan semua itu tentu kami kaji, kami evaluasi menggunakan feasibility study, dan kami juga melibatkan pihak ketiga di dalam menilai seberapa layak kami melakukan dengan BPD. Tentu kriterianya adalah BPD itu sehat, kemudian ada kesamaan bisnis matching-nya. Seperti kita ketahui bahwa Bank Jatim ataupun Jawa Timur sendiri secara geografis itu memiliki positioning yang bagus, khususnya untuk perkembangan ekonomi Indonesia Timur. Otomatis BPD, khususnya Bank Jatim sebagai bank daerah, itu diharapkan di masing-masing wilayah daerah masing-masing untuk bisa menjadi accelerate untuk tumbuh ekonomi di masing-masing. Dalam hal ini Bank Jatim tentu dengan pemodalan yang kuat siap untuk menjadi anchor bagi BPD lain. Siap menjadi anchor bagi BPD lain ya Pak ya. Dan sudah terjalin juga komunikasi dan visibility study seperti yang juga sudah Anda sampaikan. Dan mungkin sebagai konfirmasi Pak Busrul, sudah ada berapa BPD yang sudah dijalin komunikasinya atau penjajakan tersendiri dengan Bank Jatim? Iya. Jadi kami memang sampai sekarang sudah ada 5 BPD, kami sudah komunikasi dan penjajakan, tentu progresnya berbeda-beda. Di masing-masing BPD ini kami pun juga sudah membuat timeline-nya, termasuk NTB Syariah pada periode kapan penyetoran modal itu terlaksana. Sebagai gambaran bahwa khusus untuk BPD NTB Syariah kami sudah bersepakat untuk tahap awal akan penyetoran sebesar 50 sampai 100 miliar, dan nanti itu akan terus dikembangkan untuk sejumlah berikutnya, termasuk dengan BPD yang lain. Insya Allah dengan kelonggaran
atau kuatnya struktur modal kami bisa menjadi anchor di beberapa BPD. Sebagai tahap awal alokasi kami lebih kurang sekitar 1 triliun rupiah. Demikian Mbak Sabrina. Selain NTB Syariah, adakah BPD lainnya juga sudah dijajaki dalam hal calon rekanan, dan juga bisakah juga kita mengetahui mengenai nilai saham dari KUB-nya itu sendiri Pak, dalam yang juga diangkerkan oleh BPD Jatim? Ada Mbak Sabrina, tapi mungkin tidak saya sebutkan dulu di sini karena memang ini masih proses ya, progres ya. Tapi yang jelas bahwa ternyata ini market atau investor menyambut baik ya KUB di lingkungan BPD ini, karena ini juga dapat meningkatkan konsolidasi bank itu sendiri dan juga meningkatkan keuangan dari masing-masing BPD, sehingga dengan adanya KUB ini potensi ekonomi di masing-masing wilayah itu dapat tertangkap dengan baik peluangnya, dan tentu saja daerah itu sendiri bisa tumbuh dengan bank milik daerah mereka sendiri. Demikian Pak. Baik. Dalam hal KUB ini, bagaimana kebijakan persentase sahamnya? Karena kan tentunya menggabungkan beberapa BPD menjadi satu KUB sendiri, kan tentunya ada regulasi tersendiri. Ini akan seperti apa, Pak? Betul. Iya. Jadi semangat pertama Mbak Sabrina, tentu kita adalah semangat untuk kolaborasi dulu, bersinergi dulu. Semangat makanya kolaborasi. Dalam MUI itu, jadi dalam MUI PKS itu tidak hanya masalah permodalan, tapi juga kita bisa bekerja sama di bidang teknologi, di bidang operasional, di bidang human capital, dan lain sebagainya. Untuk menjadi pengendali memang tidak harus 25%, tapi otomatis manakala menjadi KUB, maka Bank Indo menjadi pengendali. Tapi pengendalinya ini pun tentu berjalan secara gradual. Namanya kita menyatukan dua hal yang berbeda, kepentingan begitu banyak, bagaimana ini proses kolaborasi sinergi ini dapat berjalan dengan smooth, berjalan dengan harmonis, dan tentu saja semangatnya sama-sama menguntungkan masing-masing pihak. Demikian Mbak Sabrina. Masih dalam pengembangan KUB Perseroan sendiri, berapa sebenarnya dana atau capex anorganik yang dibutuhkan dari Perseroan tersendiri untuk persiapan pengembangan KUB ini, khususnya pada tahun 2023? Karena tadi juga Anda menyebut dalam hal NTB Syariah sudah ada injeksi dana sebesar 50-100 miliar, tadi kalau tidak salah. Bagaimana dengan bank-bank lainnya yang juga akan bergabung dalam KUB? Baik. Alhamdulillah struktur pemodalan Bank Jatim cukup kuat ya. Posisi akhir tahun kemarin KAR kita adalah 24,74%, jauh di atas ketentuan regulator. Nah, kalau kami buat simulasi dengan perkiraan KAR 20% saja, itu maka kami punya alokasi 1 triliun untuk itu. 1 triliun ini pun kita juga akan kaji berapa BPD yang bisa kami gandeng, kolaborasi. Manakala minat begitu besar, maka KAR kami pun masih cukup longgar. Bahkan ke depan bila mana perlu, kami juga bersama shareholder akan membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar, yang lebih luas, yaitu kemungkinan untuk right issue dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah bahwa manakala kami ambil sebagai Bank Indo untuk pola KUB ini, maka kami harus kuat betul di sisi permodalan, di sisi human capital-nya, teknologinya. Sehingga ada sinergitas, tidak sekedar permodalan, tapi juga di sisi yang lain. Nah, sehingga dengan mengangkat sama-sama ini, maka BPD nantinya di kancah industri perbankan bisa lebih kompetitif dibandingkan industri perbankan yang lain.